main film. Benernya besar. Satu episode kita jalani 1 minggu. Kamu saya gaji setengah M. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bincang-bincang santai. Sebetulnya mau ngopi, tapi ini apa itu suasana Ramadan jadi agak ngopi. Jadi temanya kita santai, ngobrol santai dengan seniman dalang Pak Sahir Sahir dari Kota Blora yang bertempat tinggal di Wonorejo, Dukuh apa? Klaten. Ternyata di sini ada seorang dalang dari Blora. Oke, di hari tari dunia ini kita akan mengulas sedikit tentang tari atau dan kebudayaan Blora, khususnya kita bincang sedikit mungkin yang bisa kita simak bersama kalau kita belajar lebih dekat dengan tarian di Blora. Monggo Pak Sahir untuk bisa mengenalkan profil jenengan ke masyarakat Blora khususnya dan masyarakat umum pada umum. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bagi saya yang berhubungan dengan tari, karena sekarang hari tari dunia, bagi saya tari itu merupakan saraf atau ototnya budaya. Kalau tari sendiri lemah, maka budaya pun akan runtuh atau lemah juga. Tapi kalau tari sebagai saraf atau ototnya budaya normal atau sehat, budaya akan berkembang. Bagi saya itu. Jadi budaya lingkupnya macam-macam, ada seni tari, seni rupa, seni musik, ada seni gerak seperti sendera tari Ramayana, tari klasik, tradisional, kerakyatan. Semua itu kalau dari per klop-klopnya ini sudah sehat, maka keseluruhan budaya ini akan berkembang. Bagi saya seperti itu. Ada pepatah mengatakan atau petuah dari Kinarto Sabdo bahwa Manggolo Yudo Budaya itu wayang. Itu memang betul. Karena wayang menyakup di dalamnya semua, ada seni tari, ada seni gerak lainnya, ada seni sungging dan sebagainya. Dilihat dari bahasanya Kinarto Sabdo tentang Manggolo Yudo Budaya, kalau kita berhubungan dengan tari kan masuk, berarti tari ini dengan budaya, tari merupakan saraf atau ototnya. Kalau tari sendiri normal, sehat, maka kita akan memberi suatu kehidupan untuk perkembangan budaya menyeluruh ini tadi. Bagi saya seperti itu. Tari merupakan bentuk wujud ya, dari kita sendiri. Cara mana ini sukmo bangsa. Iya, sukmanya budaya. Tari ini sukmane budaya. Atau tari ini ibaratnya bagi saya saraf atau ototnya. Kalau otot kita normal, kita sehat. Begitu juga tari. Kalau tari ini sendiri sehat, kita akan memberi suatu kehidupan pada budaya. Berarti itu tari itu harus benar-benar dijiwai oleh seorang penari. Betul. Makanya saya pernah ngomong sama Mas Praton, sekecil apapun kita melakukan tari, ekspresi kita itu harus 100% kita fokuskan supaya penonton itu punya nilai lebih terhadap si pelaku. Tidak hanya sekedar melihat, tetapi merasakan juga, berimajinasi juga. Ada kepuasan tersendiri. Suatu contoh,
Mas Plankton tidak menyadari bahwa dia dengan penuh ekspresi penonton bisa terhipnotis. Ya, Terhipnotis. Suatu contoh yang punya adegan di Bangkle di tengah sungai. Mas Plankton ini pakai seperti macan-macanan karena dengan mimik wajah yang fokus, Penuh serius. penuh Anak saya melihat video Mas Plankton berimajinasi, Pak, kayak Mas Plankton Pak, ke macan Pak. Itu berarti tari sendiri, kita melakukan seni gerak tari harus fokus. Ojo sembarangan kita berolahraga, kita harus fokus. Kita satukan jiwa kita pada tari, biar tari sendiri bisa hidup. Jadi nanti ketika nanti suatu tarian ya yang kira-kira apa itu benar-benar dijiwai, berarti orang itu akan penonton akan yang melihat itu pasti akan lebih merasakan ya. Nggih, merasakan Bisa menikmati ya. terhipnotis. Itu adalah sebuah tari ya. Itu tari. Sekarang kalau kita lihat seni lainnya seperti pewayangan, Iya. Pak Mantep pernah bilang pada waktu workshop di Kabupaten Blora, Nek, sebetulnya tidak menyimpang jauh dengan tari ini. iya karena tetap gerak Seni gerak. seni gerak Mas, nek kepengen dadi dalang ape, iki wayang kudu dimakna sik, Mas. Biar jiwa kita masuk ke wayang kita. Pantai setenanan dengan penuh ekspresi. Nanti secara tidak langsung si penonton, wayang kayak kaya urip mlakune. Itu hubungan wayang dengan tari tadi. Kalau kita dalang, ekspresi kita tumpahkan semua 100% pada wayang. Jiwa kita lontarkan ke wayang. Wayang ini menjadi hidup. Begitu juga Mas Plankton menari dengan penuh keseriusan, nanti hasilnya Luar biasa. mantap. berarti tolak ukurnya itu sebuah karya seni tari itu kalau bisa dimengerti oleh penonton itu kita harus mulai jiwa-jiwa di mana jiwa itu harus menyatu dengan apa yang kita gerakkan ya, Kita peragakan. kita peragakan. Untuk wayang itu kira-kira itu lebih mudah mana Pak, antara belajar nari dengan wayang? Sebetulnya sama. Ya? Sama. Seberapa kita melangkah, itulah hasilnya. Kalau kita hanya sekedar wayang tidak punya teori, mau nyekli wayang ya elik. Tapi karena kita masuk di sanggar, Iya. Latihan lah ada pelatihan. Cara nyekel wayang ini loh. Iki pas tenggok iki cekel tak. Ngene. Engko mlakune wayang rada dimbatno mlaku. Nah, seperti tari. Sebetulnya jenenge ukel pake sih kudu ngene. nggih. Iku pura-pura kudu ngene kan ada teori-teori khusus. Nek dasar ini sudah dikuasai, biarpun tari tradisional maupun kreasi, kita enjoy melakukan. Mergo ngerti teknik-teknik ya. Punya teknik dasar. Teknik dasar. Seperti pewayangan juga seperti itu. Kalau kita teknik dasar sudah menguasai, arep nyekel wayang gedene sepiro wae karena tekniknya sudah menguasai, kita enjoy. Mau menggerakkan wayang berbagai macam bentuk, kita enjoy. Karena kita sudah punya dasar. Kalau di dalam istilah perwayangan, tapi juga ada tarinya. Ada. Ada ya? Ada. Untuk namanya apa Pak kalau tariannya? Mungkin pas waktu jogetnya siapa? Bagong atau Petro itu mungkin Gini, ada istilahnya
pakem pesisir gitu. Iya. Karena kita hidup di pesisir lor. Zaman dulu mengatakan pesisir lor. Adegan pertama katalah Negara Ngastina. Iya. Sebelum raja naik di singgasana, biasanya kan diiringi berjalannya itu diiring Badaya Sarimpi. Seperti kalau ada kunjungan ke daerah ada sambutan kesenian. Tarik sambutan lah. Iya. Wayang pun seperti itu. Adat pesisir. Karena biar logis wayang iki nek taring tak delene ngarep engko wayange ilang. Iki skema wayangnya ilang dadi iki tak delene bar jejerahe. Mancik nang limbuan. Iya. Melane dalang-dalang yang terdahulu angger jeneng limbuan mesti ngetokno golek wayang golek. Itu budaya Serimpi. Mesti gendeng jiblon. Jiblon namanya jiblon kan tari. Iya. Tari karena punya teori 1 2 3. Entah karena apa sampai sekarang pun juga masih ada. Berarti wayang pesisiran melegenda. Ini khas dari pesisiran pesisir lor melegenda. Pasti ada tari golek. Mungkin ada pertanyaan lain Mas dari ASN TV. Oh iya. Untuk Mas Firdaus ya. Sebagai penari untuk apa itu? Untuk apa ini? Jai banget. Ini temanya diskusi bareng, ngopi bareng tapi poso. Tapi kalau Pak Sair mau tanya-tanya mungkin mboten apa-apa. Kita Kalau saya enggak mboten takok hanya saran. Iya. Saran. Sebetulnya mau saya lontarkan tadi malam adalah kuatane habis. Kan sudah statusmu DP kan seneng pariwisata provinsi. Sederhana ini sampai ada NTT mewakili putra-putri tari Jawa Tengah. Ibaratnya wit iku saya gede, angin yang datang semakin besar pula. Carono tantangannya, rintangannya, iya. Carono wajib kudu tatak lah, Iya. lagi tuh gimana? Tatak dan siap. Gue koyok piye ke depan nih. Dan itu pasti ada tantangan. Soalnya sampun Carono hukum alam, misalnya teori ini Carono gimana? Biasanya tanda-tanda mau berdiri besar ya. Kan seperti itu. Iya. Kan nggak mungkin kalau orang besar itu tanpa ada angin yang lewat itu Jalan rintangan. Pasti. Semulus jalan pemuda. Oh, enggak bisa. Nah kalau Pak Said sendiri ngasih masukan ke saya biar ke depannya Caromono lebih baik atau lebih tatak lagi soal pepatah seperti itu gitu. Menghadapi Gambaran saya tadi malam. Jenenge wong dadi pilihan putra-putri Jawa Tengah. Berarti satu provinsi hanya ada satu laki-laki, satu perempuan. Sing tak kuatirno. Era-era kamu sebelum menuju ke NTT. Ini tugas negara ning NTT. Di perjalanan selama ini sampai besok ke NTT mungkin ada pembegalan. Kamu harus siap lah. Siap menghadapi. Itu pasti ada.
begalan itu orang kok begal wong dibaca enggak. Mbok faktore dampaknya mbok apa kesehatan kita, mbok rintangannya mental kita, mbok kuat ora ngadepi besok kesana itu. Lah seperti itu nggih Mas. Iya nek gambarku ndek bengi. Ngene, mungkin banyak orang-orang yang terpesona. Mungkin menawari kamu untuk event-event main film atau apa. Kamu kok kuwi ndek tugas nek NTT. Itu tantangan. Cara mana kita harus punya pendirian lah. Iya, Mana sing punya prinsip. nggih, punya prinsip, harus tanggung jawab mana yang lebih dahulu, mana yang kita dahulukan. Lah seperti itu nggih Pak. Banyak orang-orang yang gagal di Medan perjalanan perang, iya. di medan perang itu karena seperti itu. Biasanya Tugas saya ini belum selesai. belum hanya setengah perjalanan. Adalah ada iming-iming. Enggak kok dibegal batin ini, enggak. Ada iming-iming lagi yang lebih besar. Kamu kok hadiah yang besar ini menjatuhkan kamu. Padahal yang Utama begal itu prestasi. belum tentu itu pasti lah. Terkadang begitu ya. Jadi pasti Iya. katakanlah kowe bar bodoh Mas Pantan. Besok ikut saya ya main film. Benernya besar. Satu episode kita jalani 1 minggu. Kamu saya gaji setengah M. Jadi ngomongnya tetap geledak.